Bonjour ya, selamat datang di Lumiere. Kali ini dipandu oleh gua Adi. Gua di sini akan memberikan informasi tentang film-film, entah itu film lawas atau film baru yang akan kita kulik mulai dari produksinya, industrinya, pemeran, sampai bahkan sutradara dan produsernya itu dengan sudut pandang amatir. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Itu kok kayak berita. Ya, yang pertama dari list 3 film yang gagal tayang selama masa pandemi ini. Yang mau gue bahas itu The New Mutants. The New Mutants ini adalah salah satu film spin-off dari Marvel X-Men. Film yang disutradarai oleh Josh Boone ini adalah menceritakan tentang 5 orang pemuda yang dikirim ke suatu fasilitas untuk ya mengasah ilmunya atau apalah pulang tentang mutan-mutan. Cuma di sini yang menarik ya, ini adalah salah satu film dengan genre horor. Nah, di film New Mutant ini mungkin menjadi role model baru dalam film superhero atau antihero yang bergenre horor, karena yang biasa-biasanya kan ya ceria-ceria ya dengan tone seperti itu kan. Film ini diproduseri juga oleh Simon Kinberg dan pemainnya diantara lain seperti Anya Taylor-Joy dan Charlie Heaton. Nah, ini ada uniknya di sini. Anya Taylor-Joy itu ternyata dia juga pernah main dengan salah satu di cast di si New Mutants ini, yaitu Charlie Heaton. Jadi si Anya Taylor-Joy dan Charlie Heaton ini pernah kolaborasi film bareng, yaitu film Marrowbone. Mungkin sutradaranya gabungin mereka lagi ya biar mungkin chemistry-nya dapat dan untuk membangunkan peran lagi. Who knows? Seperti yang kita tahu, The New Mutant ini udah beberapa kali dia mundur jadwal perilisannya. Awal-awal seharusnya dirilis itu ya kalau nggak salah itu tanggal 13 April deh, tahun 2018. Yang harusnya dia rilis di tanggal segitu dan tahun segitu dimundur lagi karena waktu itu masih belum ada kesepakatan antara Fox dan Disney. Perilisannya kemudian diundur menjadi tanggal 22 Februari 2019. Nah, cuma dimundurin lagi. Ini karena apa? Karena dari pihak Fox-nya sendiri dia tidak mau bertubrukan dengan film Deadpool yang baru. Mundur lagi nih film ke tanggal 2 Agustus 2019. Dan lucunya lagi sama, mungkin dari manajemen dan produsernya ngelihat Dark Phoenix juga lagi tayang, ya mungkin takut kalah saing lagi. Akhirnya di tahun ini fiksasinya itu adalah tanggal 3 April 2020. Cuman karena pandemi ya mundur lagi deh. Nah, untuk mundurnya sendiri itu belum ada kepastian sampai kapan. List nomor 2. Mungkin kalian anak 90-an yang lahir tahun 80, 90 atau 2000-an awal. Kalian tahu film namanya Mulan. Ya, Mulan ini adalah salah satu film adaptasi dari Disney yang dulu sih film ini kartun, cuma diadaptasi menjadi ke real life atau live actionnya lah. Mulan sendiri versi kartunnya itu dia rilis tahun 98. Film ini sendiri juga didirect oleh Niki Caro. Nah, uniknya di sini Hollywood atau Disney mungkin ingin mencoba atau menyetarakan gender lah. Soalnya Niki Caro salah satu sutradara wanita yang dipercayai untuk mendirect film ini. Kan kita tahu ya, untuk sekarang mungkin director atau sutradara wanita kan lagi hype-hype-nya nih. Nah, mungkin Disney melihat peluang ini dan ingin meremake, karena kita tahu sendiri kan udah beberapa film yang di remake sama Disney. Ya semoga hasilnya nggak mengecewakan kayak Lion King lah. Ya lanjut, film ini diadaptasi dari salah satu cerita legendaris pejuang wanita Chinese yang bernama Hua Mulan dari bangsa Han. Ya kalau kalian pernah dengar ceritanya sih sangat heroik lah. Ya bagaimana seorang wanita yang berjuang ingin disetarakan gendernya. Ya emang udah dari dulu sih sebenarnya itu ada. Cast di film Mulan ini banyak banget, bintang banget. Untuk tokoh utamanya itu akan diperankan oleh Liu Yifei atau biasa dipanggil Crystal Liu.
Ya kalau lu tahu era-era 2000-an awal, ya Liu Yufei itu salah satu artis Chinese papan atas lah, banyak membintangi film serial, TV, dan bahkan punya beberapa diskografi keren juga kan. Untuk case selanjutnya kalian pasti udah tahu, Donnie Yen. Tahu kan Donnie Yen yang main Ip Man? Nah, film yang dijadwalkan rilis tanggal 9 Maret 2020 ini terpaksa harus mundur dikarenakan ya dunia kan lagi pandemi corona juga nih. Jadi dengar-dengar sih katanya 24 Juli 2020, cuma kan belum tahu lagi nih kita pandemi selesai sampai kapan kan. Ya mungkin ditunggu aja lah apa klarifikasi atau tanggal perilisan lanjutnya dari pihak Disney-nya sendiri. Ya, kita lanjut di list film ketiga, yaitu ada James Bond No Time to Die. Nah, ini adalah salah satu film yang gue tunggu-tunggu. Karena apa? Karena gue pribadi, gue ngikutin James Bond-nya Ian Fleming dari tahun 1960-an, walaupun gue belum lahir sih. Film James Bond No Time to Die ini adalah film James Bond terakhir yang akan diperankan oleh Daniel Craig. Karena kita tahu Daniel Craig itu udah mulai dari film James Bond 2006, Casino Royale, Quantum of Solace 2008, Skyfall 2012, Spectre 2015, dan yang terakhir ini No Time to Die 2020. Ya mungkin kalau lu ngikutin James Bond era Daniel Craig ini ya mungkin ya bagi lu penonton kaum hawa mungkin tidak se-excited ketika James Bond versi tampannya Pierce Brosnan ya. Cuma gua lebih suka James Bond Daniel Craig ini karena dia lebih maskulin, lebih terlihat laki aja. Kenapa? Gua sangat menunggu film No Time to Die ini karena case-case-nya itu atau pemerannya itu yang lagi happening banget akhir-akhir ini. Ya kita tahu yang untuk jadi si James Bond-nya kan tetap si Daniel Craig kan. Cuma beberapa peran-peran pentingnya ini loh yang gue tunggu. Seperti Ana de Armas yang main Knives Out bareng sama Daniel Craig juga kan. Dan juga ada Rami Malek yang sukses main di film Bohemian Rhapsody menjadi seorang Freddie Mercury. Ini film gua yakin sih pasti bakal pecah banget soalnya ya namanya film terakhir dari seri Bond kan. James Bond No Time to Die ini awalnya sih direncanain tanggal 10 April tahun 2020 ini. Cuma ya balik lagi karena pandemi kan. Ya karena kita tahu lah banyak beberapa film yang gagal tayang pandemi ini. Yang seharusnya rilis tanggal 10 April 2020, James Bond No Time to Die ini katanya sih diundur sampai bulan November. Cuma belum ada tanggal atau waktu yang jelas rilisnya kapan. Ya gue sih berharap semoga cepat-cepat dirilis aja lah. Lagian juga kangen juga nonton bioskop. Gue takut kursinya jamuran, bener apa kagak ya? Ya mungkin segitu aja info yang bisa gue kasih ke lu tentang 3 film. Ya gue kasih 3 dulu aja deh, soalnya banyak banget kalau misalnya gue breakdown atau gue runut lagi kan. Cuma gue pilih 3 itu karena ya yang hype-nya lagi tinggi-tinggi aja kan. Oke, mungkin itu dulu ya info-info yang bisa gue kasih. Ya gue sih sorry aja kalau pembawaan gue yang masih kaku atau gimana. Ya mungkin next time gue ada lagi dan bisa lebih ngasih info-info yang bermanfaat bagi lo. Oh iya, minal aidin wal faizin juga untuk lu semua. Kalau gue punya salah, apalagi di tag kali ini gue rada kaku atau grogi, gue mohon maaf. Namanya juga coba-coba.